Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia dengan NIM 85635523. Saya akan membuat video tugas 2 filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Dadah. Filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi sekaligus kompas kritis dalam pendidikan. Ia memastikan keilmuan tetap relevan, etis, dan transformatif. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat membongkar akar masalah untuk membentuk arah serta tujuan pendidikan yang lebih bermakna. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam menguasai dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengontrol dan penengah agar ilmu pendidikan tidak tergelincir menjadi dogma kaku atau sekedar alat pragmatis pasar. Eksistensi memastikan pendidikan selalu berakar pada hakikat kemanusiaan dan realitas sosial. Keilmiahan menjaga metodologi pendidikan tetap logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris maupun teoretis. Yang terakhir, nilai menjamin ilmu pendidikan tidak bebas nilai atau value free, melainkan membuat nilai-nilai moral, etika, dan emansipatoris. Yang kedua, timbal balik pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang hidup dan bernilai bukan sekedar objek, melainkan laboratorium tempat teori-teori filsafat diuji dan dikembangkan. Ketika pendidikan berhasil menghasilkan manusia yang kritis, reflektif, dan beretika, pemikiran filosofis ikut berkembang. Pengalaman di ruang kelas memunculkan pertanyaan epistemologis baru, bagaimana manusia belajar, dan aksiologis, ilmu untuk apa, dan kemudian memperkaya khazanah filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. 3 pilar utama dalam filsafat ilmu menjadi alat bedah krusial untuk memecahkan problematika pendidikan. Yang pertama ada ontologi, menjawab apa yang dikaji dalam pendidikan. Ini mengkaji hakikat peserta didik, bukan sekedar objek kosong, melainkan subjek yang utuh, unik, dan memiliki potensial. Yang kedua, epistemologi, menjawab bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ini mengkritis metode pembelajaran, validitas, kurikulum, dan proses berpikir. Apakah sudah melatih nalar kritis atau hanya menghafal? Yang ketiga, aksiologis, menjawab untuk apa ilmu pendidikan tersebut. Ini mengevaluasi orientasi moral dan pemanfaatan pendidikan, memastikan ilmu pengetahuan bermuara pada kemaslahatan, bukan kerusakan moral atau lingkungan. Yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu. Penerapan pilar-pilar ini melihat nyata dalam berbagai elemen pendidikan. Yang pertama ada kebijakan pendidikan. Kebijakan merdeka belajar mencerminkan pemikiran aksiologis di mana evaluasi pendidikan atau seperti penggantian ujian nasional bertujuan untuk mengurangi beban psikologis dan memanusiakan proses belajar. Yang kedua ada kurikulum. Desain kurikulum yang berpusat pada siswa atau student centered adalah wujud ontologis yang mengakui keragaman karakter peserta didik. Yang ketiga, proses pembelajarannya mendorong pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang menuntut siswa memecahkan masalah adalah penerapan epistemologi agar siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui observasi dan analisis. Terima kasih.